Iya, selamat datang lagi di Curcol Kayu. Ini adalah Suca, Suara Krona Academy, dan perkenalkan saya Nanda dari Krona Academy, sebuah komunitas perkayuan yang bahasannya nggak melulu kayu. Iya. Nah, ini di sini ada salah satu keluarga kita nih, ada Mas Trias Eka Praditya. Halo Mas. Iya, halo Mas Nanda. Gimana Mas, kabarnya baik ya? Semoga sehat-sehat terus. Alhamdulillah baik. Ya, gimana gimana? Baik Mas. Mas sekarang kesibukannya lagi apa Mas? Sekarang? Kalau saya masih jadi karyawan swasta, jadi sehari-hari masih ke kantor. Kalau ini jam kantor pulang ya di rumah aja. Oh gitu. Nah terus Hmm. ini apa namanya, kayaknya logatnya logat Jawa nih, dari Jawa mau Mas? Dari Mojokerto saya, Jawa Timur. Oh alah, aslinya Jawa berarti Mojokerto. Saya juga Jogja, kalau saya Jogja tapi Mas. Oh iya, iya. Oke, Mas kalau misalnya sekarang tuh kan Mas kerja nih, maksudnya kalau misalnya tetap kayaknya kan Mas di Corona Academy kan cukup aktif gitu, dan apa namanya, apa sih Mas yang membuat Mas Trias tuh hobi sama perkayuan gitu? Kalau kayu ini sebenarnya kan saya dari kecil udah apa ya bergelut sama kayu. Soalnya kan kecil saya itu di Pasuruan kalau Mas Nanda tahu ya. Di Pasuruan itu Mhm. ada Senta Industri Mebel. Apa Jadi Mas dari namanya? kecil ya Senta Sentra. Industri Oh, Mebel. oke Hmm. oke. Terus. Biasanya orang Jawa Timur udah tahu sih kalau di Pasuruan ada sentra itu. Tempatnya orang-orang beli mebel, lemari, kursi gitu. Dan saya Hmm, kecilnya itu ya di daerah situ. Jadi ya eh, familiar lah sama kayu gitu. oke. Terus biasanya yang dikerjain biasanya apa Mas? Kalau misalnya apa namanya kayak di rumah gitu, kalau misalnya di luar kerja kan ini kerjaannya sepertinya nggak yang perkayuan ya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi murni hobi. Biasanya suka digarap Iya. apa Mas? Paling ya kursi, meja kecil-kecilan buat rumah sendiri sih. Berarti ini apa namanya, hobinya emang bener-bener cuma buat di rumah aja gitu ya, nggak buat dijual apa gimana gitu ya? Rencana ke depan mungkin mau dijual. Oke, berarti ini apa, mau jadi pengrajin yang profesional nih, lagi Iya, pengennya merintis. gitu. Lagi Kenapa merintis. pengen Kenapa pengen nyoba ke dunia situ Mas? Karena ya enjoy aja kalau di kayu kan katanya kan pekerjaan yang menyenangkan itu hobi yang dibayar ya. Benar. Nah, itu kan hobi kita kan di kayu. Jadi ya kalau emang bisa menghasilkan situ ya dimaksimalkan saja gitu. Oke. Terus apa namanya, berarti udah belasan tahun ya kalau misalnya Mas udah apa namanya kayak ngulik-ngulik kayak kayu terus motong-motong apa bikin-bikin apa gitu. Nah, itu kebetulan saya itu baru mungkin 2016 baru pegang kayu lagi setelah sekolah kuliah gitu kan. Hmm. Lah emang Mas kuliahnya lulus tahun berapa Mas? 2009. Oke. Itu berarti dari 2009 ke 2016 lumayan lama ya, ada 7 tahun ya. Ya, vakum. Agak vakum. Makanya waktu pertama pegang gergaji itu kok agak kikuk kalau kata orang Jawa ya. Aneh gitu. Itu kayak apa namanya, ada jeda 7 tahun, emang kenapa tuh Mas waktu itu? Karena emang dari kerjaan kan dulu nggak di istilahnya yang sama sekali nggak berhubungan sama kayu. Jadi Hmm. fokus di kerjaan. Terus kebetulan di 2016 itu kan ada rumah sendiri. Jadi pengen ngisi rumah itu dengan perabot bikinan sendiri gitu loh Mas. Oke. Dari situ mulai bikin-bikin gitu. Oke, tapi ini berarti dari 2009 sampai sekarang ini 2021 itu ngerasain kerjaan yang emang bukan, maksudnya bukan passionnya tuh gimana sih Mas, perasaannya Mas? Sebenarnya ya kerjaan saya ya passion juga gitu. Cuma Oh gitu. uh, ya beda kalau dibilang beda dunia ya emang beda dunia. Cuma ya jadi nikmati aja lah. Nggak sama-sama enaknya. Paham, paham. Terus apa namanya, pas eh, nyoba akhirnya 2016 kan berhasil lagi nih nyoba Ya. ke apa namanya, bisa jalanin hobinya lagi tuh. Itu tuh
dimulai dari apa tuh Mas? Kok bisa pas ya kebetulan pas 2016 tuh mulai bisa hobi lagi gitu. Mulai waktu itu, saya bikin jendela nyamuk ya kalau nggak salah ya. Hmm, Jendela nyamuk pakai kayu. yang ada jeruji-jeruji itu ya? Ya, cuma ya kalau saya lihat sekarang kok kayak memalukan gitu loh bikin gitu. Jelek banget hasilnya. Enggak lah. Itu Pak D Kan saya dulu juga itu suka bikin. bikin sendiri. Iya. Terus Mas. Ya dulu itu kan eh, apa ya, kalau saya rasakan dulu masalah ilmu perkayuan itu kan baru booming setahu saya ya, setelah setelah Om Doni itu bikin hobi kayu itu kan mulai ada, selain Om Doni ada YouTuber lain yang memunculkan ilmu perkayuan. Hmm, Kan kalau dulu saya cuma waktu kecil kan cuma hanya sekedar melihat cara nyambung kayu gini, cara motong kayu gini. Kan hmm, belum pernah yang benar-benar praktek sendiri. Nah, dari oke. YouTube itu kan tahu caranya. Oh, kayak gini terus saya bandingin sama teman saya yang sekarang yang dari dulu udah bergelut di dunia itu. Bener nggak kayak gini gitu. Ya ada benernya dan ada istilahnya cara tukang lah, cara beda cara tukang sama cara teman-teman di YouTube itu kayak ada beda dikit gitu. Beda dikitnya tuh dari segi penamaan teori Dari motongnya segi, apa gimana dari tuh Mas? segi penamaan bahan yang jelas beda, terus Hmm, sama tekniknya, hmm, teknik-teknik kayak apa namanya, serut kayu itu kan setahu saya serut kayu ya serut yang manual, bukan yang western ya, western serut itu ya. hmm. Itu kan baru tahu saya juga ada serut yang model barat itu. Setahu saya serut kayu dulu ya yang kayu kotak itu yang Yang di gini itu ya. ya yang pakai dua tangan itu kan. Wow. Nah, itu. Ya selebihnya sih banyak yang sama sih, cuma kayak beda penamaan gitu kan. Paham. Paham. Tapi semenjak sekarang udah mulai, maksudnya kan sekarang apapun di YouTube tuh udah ada gitu ya. Terus tuh ketambahan Ya, juga Mas Trias juga masuk ke Corona Academy kan juga ada mentornya, ada ada Om Doneh. Nah itu tuh ya. lumayan lumayan membantu banget gak sih Mas? Maksud sekarang buat Mas yang sebagai hobi gini, yang lagi merintis juga. Kalau jujur ya, kalau saya sama Om Doni kan sudah lihat video-videonya. Jadi Hmm. kalau di Corona ya mungkin ya ada yang didapat, cuma nggak sebanyak yang dulu gitu waktu di video-videonya Om Doni yang di Hobi Kayu. Kan Hmm. juga nggak sering, cuma berapa segmen ya Om Doni yang nyambung kayu terus cara menggergaji dan apa itu ya. Ya itu. Oke. Berarti emang harus disering-seringin apa gimana nih Mas? Kalau saya justru tarik sama non tekniknya kalau di Corona Academy sama Pak Aryo sama Bu Ungke Oh oke. dan sama yang terakhir kemarin Pak Aceng ya dari Iya, Purwapan. Pak Aceng dari Nah Ropan. itu Itu lebih tertarik ya karena malah di luar lebih tarik kayunya. ininya. Iya di luar kayunya. Oke. Ya, tapi sebenarnya Mas Trias tuh masuk di Corona Academy itu dari kapan sih Mas? Waktu ya pertama launching Corona Academy itu yang waktu awal-awal Oh betul. webinar pertama itu yang menghadirkan empat mentor itu sama Oh Mbak Monica. oh dari awal banget ya berarti ya. Iya. Oh wah tuh aku belum masuk itu. Aku baru masuk Juni kemarin. Oh, Oke. Terus Mas Trias tuh sekarang apa namanya hobinya tuh kok misalnya selain kayu tuh apa sih Mas? Mungkin dulu pas SMA mungkin atau pas kuliah gitu. Atau mungkin sekarang yang ada tapi selain kayu gitu kalau Mas. sekarang yang jelas kayu, tapi kalau SMA dulu apa ya? Oh, ganti-ganti hobi kalau SMA dulu. Kuliah juga ganti-ganti. Cuma memang apa basicnya itu kayak memperbaiki apa ya? Memperbaiki sendiri DIY gitu. Hmm, Dari SMA sampai kuliah tuh ya hobinya gitu. Entah itu di kayu atau motor atau
besi mungkin. Oke. Kok sebisa mungkin kalau ada yang rusak di depan mata itu dibenerin sendiri dulu gitu. Daripada harus ke servis. Nanti Oke, ke oke. servisnya kan udah parah banget gitu kan. Paham, paham. Pas udah terima bongkar nggak bisa masang. Iya, kalau pasang. Tapi pernah nggak sih Mas pas kan berarti kan kalau misalnya dari ceritanya Mas ini kan berarti Masnya orangnya suka ngulik-ngulik gitu, maksudnya suka ngoprek-ngoprek opal gitu Mas. Nah itu Ya. apa namanya pernah nggak sih Mas pas lagi ngulik-ngulik apa nyoba ngoprek-ngoprek itu gagal, hancur itu apa gimana gitu? Ada kejadian Sering. lucu apa gimana gitu Mas? Yang paling lucu gimana? Sering. Yang terakhir itu motor sih, coba servis sendiri, benerin sendiri. Ah. Ternyata malah nggak bisa nyala motornya. Oh ya? Emang gak rusak Dibawa ke apa ya Mas? bengkel, dimarah-marahin sama mekaniknya. Ini diapain aja motor katanya. ini ini yang rusak apa ya Mas waktu itu Mas? Ya awalnya kan cuma servis biasa, bersihin karburator. Terus entah ada apanya yang hilang gitu kan, nggak bisa nyala. Tak bongkar lagi di dalamnya itu, di klepnya, bongkar klepnya lagi. Ternyata kok malah nggak bisa. Ya wes lah. Udah, maaf. Terus kayak awas lah gue bengkel bae. Bengkel aja wes. Gitu. Oke, paham. Itu apa namanya itu hal yang menarik sih ketika emang kayak awalnya penasaran nyoba-nyoba enjuk gagal nyok. Iya, ngerti. Tuh berarti salah satu yang ini ya. Tapi di teman-temannya Mas tuh sekarang kayak banyak gak sih Mas yang apa namanya ngobrolnya kayunya tuh bareng gitu. Maksudnya kayak yang hobinya tuh sama lah temennya Mas Trias yang nggak ada ya? Kalau sekarang di kerjaan sama di lingkungan nggak ada yang ngobrol kayu. Berarti beneran sendiri berarti. Sendiri. Makanya kan kadang teman-teman itu, loh, kamu bisa gini ternyata, bisa bikin gini ternyata, bilang gitu. Kaget gitu loh. Ternyata kok selama ini diam-diam bisa bikin kayak meja gitu, kursi. Padahal nggak gitu kan, ilmu basic tuh di perkayaan bikin meja kursi. Bener. Yang ngakunya hobi kayu harusnya bisa lah bikin gitu. Oke. Tuh apa namanya? Berarti teman-teman sekota tuh di Mojokerto juga nggak ada tuh Mas? Misalnya ada pernah ngumpul apa gitu? Belum pernah sih. Belum pernah ada ngumpul komunitas kayu. Oke. Itu apa namanya Mas Tres sendiri tuh ngikut komunitas yang lain gitu? Maksudnya yang buat nambah-nambah ilmu juga gitu? Ada nggak sih Mas? Nambah-nambah teman juga gitu? Apa ya? Paling kemarin nyoba pernah ikut komunitas di animasi 3D mungkin. Tapi sekarang udah gak jalan, udah nggak jarang ikut. Kalau komunitas kayaknya jarang sih saya. Jarang ya? Iya. Kayak komunitasnya Om Done itu nggak ikut Mas? Hobi kayu? Ikut, cuma kan belum pernah ikut acaranya. Paham. Kan setahu saya, selama saya tahu Begayu, belum pernah sih ada acara di sekitar saya. Oke. Berarti ya biasanya di kota-kota yang emang major ya, kota-kota yang kayak misalnya Jogja. Ya, itu pun nggak tahu ya, mungkin karena pandemi ini nggak ada sama sekali. Biasanya ada kok di Surabaya, Malang itu. Bener. Ini juga Corona Academy juga rencana juga pengen bikin inilah gathering offline gitu. Mumpung sekarang kan pandemi lagi udah mulai surut kan, kemarin nggak bisa apa-ngapain Mas. Ya, apa sekarang anaknya ada berapa Mas? Kayaknya tadi ada yang seliweran gitu. Aduh, yang pertama udah kelas 2 SD, yang terakhir baru masuk PAUD. Oke. Cewek cowok apa cewek semua apa cowok semua? Cewek, cowok. Oh, yang paling tua, yang paling gede cewek? Iya. Oke. Iya, ini berarti anak lagi pada di rumah semua, Mas? Iya. Ini sekarang tuh sekolah udah mulai offline belum sih, Mas?
Kayak maksudnya udah mulai masuk. Sudah masuk semua, cuma kalau yang anak saya yang kelas 2 itu separuh-separuh, jadi shift-shiftan gitu. Ada yang masuk pagi sama siang, nggak full satu kelas full gitu. Ini anaknya Mas yang kebagian yang shift pagi apa sih ya? Ganti-ganti, minggu ini masuk pagi, minggu depan masuk siang gitu. Oke. Di sini berarti di rumah lagi lengkap ya, ada istri juga. Ya, kalau sore gini ya ngumpul semua. Oke. Ini apa namanya, istri kerjanya ibu rumah tangga apa juga Ibu rumah ngerjain? tangga saja. Oke, berarti Masnya single fighter ya? Single fighter. Single fighter. Single garden. Single garden. Pokoknya sementing muter. Ya, yang penting muter. Entah berasa asap muternya ya nggak apa-apa, yang penting tetap muter gitu kan. Muter. Nah nggak muter nggak melaku Mas. Iya. Oke Mas. Apa namanya, mungkin untuk sesi kali ini mungkin sampai sini dulu. Oke. Nanti kita akan berjumpa di lain waktu ya Mas ya. Oke, siap. Terima kasih banyak loh Mas Trias untuk waktunya udah diluangin dari yang lagi WFH, jadi ganggu loh waktunya Mas. Udah kok. Oke. Kemarin kan Mas sempat bilang kalau misalnya maghrib tuh lagi di jalan itu mau kemana Mas? Kalau maghrib biasanya? Saya kan rumah di Mojokerto, kerja di Surabaya. Jadi kan maghrib itu perjalanan pulang, mungkin sekitar 1 jam di jalan. Oh, di Laju, Mojokerto Surabaya. Laju, ya. Oh, alat. Yo, lumayan sih Mojokerto Surabaya. Ada 30 kilo kan ya? 55 kilo. Oh iya deng, itu jauh banget sih. Nggak kerasa kalau udah sering tiap hari sih. Benar. Saya juga gitu. Ini apa namanya, kan kantor di Kelapa Gading, saya rumah di Tangerang Selatan. Ya lumayan. Berapa jam itu Mas? Kalau misalnya aku sih pagi berangkat tuh sejam setengah lah. Nek misalnya mulai kue Mas, nek mulai ki jam, wah itu bisa 2,5 jam. Mantap. Waktu itu pernah rekor pulang nyampe rumah tuh pokoknya dari kantor tuh jam 5, nyampe rumah 8:30, 3,5 jam. Aslinya berapa kilo itu? Aslinya tuh cuma 30-an, 35 paling. 35 kilo paling. Ya. Lumayan sih Mas. Harusnya bisa cepet ya. Iya, bener. Harusnya bisa cepet. Oke Mas, kalau gitu. Terima kasih banyak ya Mas ya. Oke, terima kasih. Sama-sama.